Selamat pagi teman-teman. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka surat Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Teman-teman, dalam menjalani hidup kita, sudah pasti kita tidak lepas dari berbagai macam pergumulan, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Sebagai mahasiswa STT yang datang dari berbagai daerah pasti juga merasakan hal yang sama, terutama untuk kita yang berasal dari luar daerah Bandung, ya, di daerah luar Pulau Jawa lah ya, seperti itu. Dengan hanya berbekal beasiswa 100% dari kampus, mau tidak mau ya kami pasrah, dan tapi ya kami juga bersyukur dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh kampus ya. Keadaan orang tua kita di kampung yang pas-pasan, dan ketiadaan saudara di Bandung pasti akan lebih menyulitkan dibandingkan dengan teman-teman yang berasal dari daerah Bandung atau di sekitar Jawa Barat, nah seperti itu. Dan kita tidak terlalu mengharapkan juga uluran tangan dari orang tua, karena kita tahu bahwa mereka sendiri juga sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga di kampung sana. Tetapi kondisi yang seperti itu tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita untuk frustasi atau malah gimana ya, tidak mempunyai spirit yang luar biasa untuk segera menyelesaikan kuliah ini gitu. Tetapi kondisi-kondisi yang seperti tadi yang ada di luar perkiraan kita, itu justru akan membuat kita semakin lebih bersemangat, semakin ingin untuk lebih segera menyelesaikan studi ini gitu. Nah, persediaan dan sarana yang tidak mencukupi kebutuhan kita, istilahnya yang terbatas tersebut, tidak membuat kami untuk mundur, tidak seharusnya membuat kita untuk lemah, untuk bermalas-malasan. Tetapi justru pergumulan yang seperti itu malah semakin memicu kita untuk rajin belajar, untuk terus semakin mengandalkan Allah, untuk terus berpatokan bahwa Allah itu adalah penolong, Allah itu adalah pasti akan tidak akan membiarkan kita untuk terus berada dalam pergumulan itu gitu. Tetapi Allah pasti akan memberikan kekuatan, akan memberikan justru jalan keluar yang harus kita lewati dalam menyelesaikan pergumulan itu. Mari kita baca kembali Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, apa yang terjadi di dalam pergumulan hidup kita sebagai mahasiswa, kita sudah selayaknya tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan pergumulan, dengan apapun yang kita hadapi, dengan apapun yang kita jalani. Walaupun mungkin ada banyak
rintangan-rintangan, banyak pergumulan seperti yang tadi sudah saya katakan. Justru di dalam pergumulan itu Tuhan memberi kekuatan, Tuhan akan menolong kita, sehingga kita harus terus mengandalkan bahwa Allah Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar yang membuat kita harus terus giat di dalam pelayanan untuk memuliakan namanya. Teman-teman, supaya kita juga bisa melewati pergumulan hidup ini sebagai mahasiswa, sepatutnya kita harus bertahan di dalam pergumulan tersebut. Jangan pernah menyerah dengan apapun, karena iblis itu akan selalu datang dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, tanpa kita sadari atau bahkan juga dengan kita sadari gitu. Tetapi dengan Tuhan kita tidak perlu goyah dengan hal tersebut. Dengan Allah kita pasti mampu untuk melawan semua godaan-godaan, melawan semua iblis, karena Allah sudah memperlengkapi kita dengan senjatanya. Seperti yang Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Segala tipu muslihat iblis, segala godaan iblis apapun, kalau kita memperlengkapi kehidupan kita, memperlengkapi setiap apa yang kita lakukan dengan senjata Allah, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut dengan berbagai macam pergumulan, karena Allah sudah memperlengkapi kita dengan senjata yang sungguh luar biasa, yang senjata itu adalah satu-satunya yang Allah perlengkapi untuk kita, bagaimana supaya kita dapat melawan iblis yang datang untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita. Dan senjata Allah itu senjata yang paling ampuh untuk melawan iblis. Untuk itu teman-teman, marilah kita selalu mengandalkan apapun yang kita lakukan untuk memakai senjata Allah, untuk terus menggunakan senjata Allah supaya kita dapat melewati segala pergumulan hidup kita ini dengan sukacita. Artinya senjata Allah akan terus memberikan semangat kepada kita untuk dapat melewati pergumulan apapun yang kita hadapi. Kita dapat melewati itu hanya dengan menggunakan senjata Allah. Dari segala hal, dari segala pergumulan yang dapat melemahkan kita, sebenarnya pergumulan yang dari dalam diri kita yang paling berat ya, ada yang dari luar, dari dalam. Tetapi pergumulan yang dari dalam yang paling sulit untuk kita lewati, walaupun sebenarnya kita bisa asal mau gitu. Bukan tidak, kalau kita sudah menutup diri untuk tidak bisa melawan, berarti ya memang itu tidak bisa. Tetapi kita sebenarnya bisa, hanya mau atau tidak kita menggunakan senjata yang sudah Allah berikan kepada kita. Hal-hal yang mengganggu yang datangnya dari dalam, salah satu contohnya adalah kita sering sekali menunda mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah dosen berikan, padahal fasilitas ada, semua buku-buku yang dibutuhkan juga ada, tetapi karena kita selalu berpikiran, nanti aja deh, kita juga bisa mengerjakannya nanti gitu, tidak harus sekarang. Nah, hal-hal yang seperti itu boleh dikatakan kecil tapi berefek sangat besar, karena ketika saatnya, ketika harus kita mengumpulkan, kita dikejar deadline yang setengah mati, kita bisa tidak tidur hanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya bisa kita kerjakan sebelum-sebelumnya, dan tidak perlu yang harus menunda seperti itu. Pada akhirnya akan keteteran itu istilahnya apa ya, akan kesulitan, akan kerepotan sendiri untuk mengerjakan tugas, padahal harusnya tidak seperti itu.
kita bisa mengerjakan dengan cara menyicil atau apa, karena fasilitas semuanya kan ada gitu, tinggal kita mau atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang kita tidak sadari atau juga kadang kita sadari tetapi sering kita melakukan terus menerus hal seperti itu. Nah, itu adalah pekerjaan iblis yang kita harus bisa melawan, harus bisa mengontrol, karena Allah sudah memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Kita harusnya bisa melakukan yang seharusnya kita lakukan, dan kita harus bisa melawan keinginan-keinginan untuk menunda pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu untuk melawan hal-hal yang seperti itu diperlukan hubungan yang luar biasa dengan Allah, hubungan yang harmonis dengan Allah, supaya kita terus dikuatkan, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam diri kita, sehingga apa yang menjadi hal-hal buruk di dalam diri kita sedikit demi sedikit terkikis dengan hubungan kita yang baik dengan Allah tadi gitu. Iblis akan terus mengganggu kita dalam setiap kehidupan kita tanpa kita sadari atau dengan kita sadari, dan kita harus bisa mengontrol hal tersebut supaya kita bisa melawan apa yang iblis mau gitu. Tidak sedikit juga ajaran-ajaran ajaran-ajaran yang sesat yang harus kita cermati dari apa yang kita dapati dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat, karena iblis juga di situ ada cukup banyak berperan, seperti yang Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, ayat ini berbicara sangat luar biasa bahwa iblis sangat berkuasa, sangat ingin mengganggu kehidupan kita. Jadi supaya iblis tidak mengganggu hidup kita, tetap kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mengandalkan senjata Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya Allah berdaulat atas diri kita. Jadi Allah, Roh Kudus, bisa mengontrol apa yang harusnya kita terima dan harusnya yang tidak kita terima. Segala roh jahat harus kita lawan, musuh-musuh yang mengganggu juga harus kita lawan, dan kita harus yakin bahwa bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus, segala hal yang mengganggu kehidupan kita, segala hal yang akan merusak hidup kita bisa dimusnahkan. Untuk itu kita harus menyandarkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya dengan Tuhan Yesus segala perkara dan pergumulan hidup kita akan berakhir dengan sukacita. Amin.